Shalom kasih Kristus. Hari ini saya sangat berharap kita semua menjadi pribadi yang komitmen untuk tetap mendengarkan renungan dan membaca firman Tuhan agar hidup kerohanian kita semakin kuat dalam Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar hidup kita semakin berintegritas dan menyukakan hati Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan yang baik, hari ini kami naikkan syukur kepadamu. Engkau telah memberikan kesempatan dalam kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua agar kami dibawa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berakar kuat dalam kebenaran firman-Mu, di mana hidup kami sebagai orang percaya menjadi satu pribadi yang berintegritas, di mana semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan sekalian berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berintegritas memiliki hidup jujur. Dalam Matius 5 ayat 37 demikian firman Tuhan, jika ya, hendaklah katakan ya, jika tidak, hendaklah katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Pada dasarnya, setiap manusia ingin memiliki sikap jujur. Kejujuran yang dimiliki tentunya bukan hanya di tempat dan kondisi tertentu saja, melainkan dalam setiap aspek dan seluruh kehidupan. Apalagi mengaku dirinya sebagai orang yang beribadah pada Tuhan, tetapi perilakunya suka berbohong. Itu tentunya tidaklah tepat bila menyebut diri sebagai anak Tuhan. Karena bila kita mengaku rajin beribadah dan menjadi anak Tuhan, maka hidupnya harus memiliki integritas yang tinggi. Orang yang berintegritas tinggi memiliki kehidupan yang jujur. Dalam Amsal 19 ayat 1 mengatakan, lebih baik seorang yang miskin bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Untuk memiliki sikap jujur, pastinya akan mengalami proses, dan proses yang akan dihadapinya pun bukan hanya satu kali, melainkan dapat menjalaninya berulang-ulang. Artinya butuh ketahanan dalam mengikuti proses. Bagaimana kalau kita digoda setiap waktu? Mampukah kita bertahan menghadapinya? Kita mungkin tidak melanggar kebenaran atau berdosa pada saat ada orang yang melihat. Mungkinkah akan tetap konsisten melakukan kebenaran pada saat tidak ada orang yang melihat? Orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki komitmen. Dia akan tetap taat untuk hidup jujur meski dicobai dari hari ke hari. Apakah ada orang yang melihat atau tidak ada orang yang melihat, ia akan tetap jujur. Hidup dalam kejujuran akan membawa kita menuju kedamaian, kesuksesan usaha, serta kelancaran segala kegiatan yang kita kerjakan sehari-harinya. Dalam Amsal 11 ayat 11, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jujur dapat diartikan sebagai orang yang memiliki hati yang lurus, tidak berbohong atau berkata apa adanya, mengikuti aturan yang berlaku, tulus ikhlas, tidak bermuka dua. Jujur adalah sikap moral yang sejati, yang berasal dari hati yang bersih, lalu diterjemahkan ke dalam tutur kata dan perbuatan. Kejujuran tidak datang dari luar, melainkan datang dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita mengakui kebenaran firman-Nya sebagai sesuatu yang mutlak untuk dipertahankan, karena itu merupakan perkataan Tuhan. Dalam Alkitab, Tuhan telah menetapkan dengan jelas, jangan berdusta, menipu, dan mencuri. Tercatat dalam Imamat 19 ayat 11 sampai dengan 13. Tuhan mengulangi ketetapannya ini sepanjang sejarah. Sehubungan dengan kejujuran, Tuhan menunjukkan ketegasan dan Tuhan menghukum mati Ahan yang tidak jujur. Tercatat dalam Yosua 7 ayat 11. Tuhan juga menghukum mati Ananias dan Safira yang berbohong dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai dengan 4. Siapa saja yang tidak jujur melawan Tuhan, karena hal itu melanggar ketetapannya. Perintah Tuhan yang melarang orang berdusta, mencuri, dan menipu mencerminkan prinsip yang positif. Prinsip ini seperti payung yang berlaku untuk melindungi semua orang yang tetap tinggal di dalam batas-batas. Kejujuran tidak akan berbohong
Alkitab mengatakan, karena itu saudara-saudara semuanya, jangan lagi berdusta. Berkatalah benar yang satu dengan yang lainnya. Tercatat dalam Efesus 4 ayat 25. Berkata dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Dalam Amsal 12 ayat 22. Kejujuran tidak akan menipu. Paulus mengingatkan yang mencuri, yang kikir atau serakah, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tercatat dalam 1 Korintus 6 ayat 10. Kejujuran tidak mendapatkan sesuatu dengan cara curang atau mengelabui orang. Setiap kita harus bersikap jujur dalam keadaan apapun. Entah kita saat dalam keadaan kondisi yang terdesak sekalipun, kita tidak diperkenankan untuk berbohong. Memang dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar orang berkata, zaman sekarang mana ada orang jujur, sebab orang jujur akan hancur. Artinya, bila kita hidup jujur, maka kesuksesan atau keberhasilan tidak akan mengikuti, sebab banyaknya kebutuhan dan penghasilan yang didapat pun susah. Belum lagi ditambah dengan perkataan untuk mencari yang tidak halal atau mendapatkan yang tidak jujur saja susah, apalagi yang halal dan jujur. Demikianlah perkataan mereka. Kasih Kristus sebagai anak Tuhan yang berintegritas tinggi, ia tetap akan bertindak jujur sekalipun hidup dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Pertanyaannya, sudahkah kita jujur terhadap Tuhan? Janganlah mengakui semua yang ada adalah milik kita. Ingat, semua itu adalah titipan, bahkan ada bagian Tuhan. Mari jadilah anak Tuhan yang berintegritas dengan memiliki kehidupan yang jujur. Untuk hidup seperti sekarang ini, kejujuran seperti barang langka dan teramat mahal harganya. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan melalui renungan hari ini, di mana kami diajar untuk kami tetap memiliki hidup jujur dalam keadaan apapun. Tuhan, kami tetap berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Ada orang maupun tidak ada orang, kami harus tetap dalam kehidupan kami dengan kejujuran yang harus kami kerjakan Tuhan, harus kami lakukan. Karena itu merupakan perintah Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami dimampukan dan dikuatkan agar kami terus berakar dan semakin kuat dalam kebenaran firman-Mu, sehingga melalui pikiran, perkataan, dan kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, inilah yang kami rindukan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas seperti apa yang Kau kehendaki. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan sekalian berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.